Ada mengabaikan kehinaan meskipun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Ayo begini, kenapa ini tema ini dikasih sama saya? Saya teringat waktu kita kelas 1 Marani kasih kesaksian. Mungkin kalau kita belum tentu kita kuat ya. Yang pertama dia kerja, kemudian dia sakit, udah sakit, nah, karena banyak absen dipecat. Kalau kalian tetap kan enak, masih dikasih besar dong. Ini karena kayak kontrak, udah dipecat, penyakit, belum mau kesongkos, udah itu apa? Diusir lagi dari kontrakan, udah jatuh ketika tanggal lagi. Lupus gitu. Saya terkagum dengan kesaksian tersebut. 2023 itu masa kelam bagi Marani saya anggap. Tetapi ada satu hal, dia tetap pada Kristus. Amin. Mungkin kita banyak persoalan, mungkin persoalan kita lebih rendah lagi. Ini udah jatuh ketika tanggal 2 kali. Pertama, dipecat karena tidak bisa kerja. Kedua, diusir lagi dari kontrakan. Ketiga, bagi orang Batak, kalau udah dibilang apa, ART, itu sama dengan babu, itu paling rendah. Mau nggak mau langsung menjadi ART. Misalnya ditanya orang apa kerja, mau pergi sampai ke kampung, udah baru satu kampung. Tapi ya itu, ada cara Tuhan bagi kita. Terkadang banyak hamba Tuhan juga mengundurkan diri. Nggak cukup. Saya bisa melayani, anak jemaat saya kayaknya cuma sedikit, tidak bersabar, pelayanan tinggalkan. Mungkin ada juga jemaat rumah tangga agak ribut, ya selama saya sama suami belum berdamai, saya tidak akan beribadah katanya. Padahal ketika kita mengalami masalah, harusnya kita semakin beribadah, semakin dekat dengan Tuhan. Tanggalkan, dikatakan siapa? Menanggalkan semua beban dan dosa. Mungkin di kita sekarang ini ada yang masih memiliki rasa kepahitan. Ini 2024 ya, 2023. Kalau ada rasa kepahitan semua hapus. Tanggal beban. Gak mungkin kita berlomba, seorang berlomba, orang berlari. Tidak mungkin dia berlomba dengan pakai helm. Ada beban. Yang lain gak pakai helm. Gak mungkin dia bawa batu dirangsirkan kayak latihan militer, tapi ini dalam perlombaan lari. Gak mungkin. Dia harus lepas semua beban-beban itu, beban-beban masalah, beban-beban amarah, beban-beban kepahitan. Saya percaya ada rencana baru bagi kita semua pada tahun ini. Amin. Mama Rani juga, dia dengan membuat kesaksiannya, waduh puji Tuhan. Itu satu keberanian yang sangat saya salutkan. Tapi bukan saya memuji Mama Rani ya, cuma satu hal. Ada yang harus kita ambil dari situ, bahwa masalah kita belum tentu lebih berat dari masalah Mama Rani. Mungkin kita sampai kecewa kepada Tuhan supaya ibadah sekali seminggu, nggak ada transport alasan, nggak ada bawa persembahan alasan. Orang memang persembahan wajib, nggak apa-apa karena begini. Lebih bagus kita kalau memang kita seperti janda miskin, dia kasih sepeda, tapi persembahan paling banyak dari semua orang-orang kaya. Padahal ada sedikit komunikasi. Karena ini persembahan itu yang apa? Yang dari daripadanya, yang ada padanya. Jadi jangan karena kita nggak punya persembahan, mungkin kita perkumpulan ekonomi, kita sampai nggak ibadah, nggak komsel. Saya lihat kan nggak ada dibuat di sini kan di betul depan gereja, wajib pasti persembahan. Karena kita, ya Tuhan, Mama Rani buat juga kenal sama Tuhan. Amin. Dia mau melayani Tuhan. Gimana dengan kita? Kita sekarang ini bukan lagi hamba dosa, tapi menjadi hamba kebenaran. Amin. Karena Tuhan yang datang kepada kita. Diberi nama Tuhan kepada berapa tokoh Alkitab ya? Tapi diberi jembar, Tuhan langsung turun menjadi manusia. Disalibkan, dihina, diterima semua.
tidak marah. Tapi apa katanya sebelum naik ke surga? Pergilah, jadikan semua bangsa murid. Karena kita sudah bebas dari hamba dosa. Sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Yohanes 8 ayat 34 dikatakan apa? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Baru di Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dan dosa dan kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saya mau bertanya, siapa yang di sini yang percaya dosanya belum ditebus oleh Yesus? Ada nggak? Siapa sih yang masih yakin dosanya belum ditebus Yesus? Berarti kita bukan orang berdosa lagi. Kita yakini dulu, kita tanggalkan dulu. Mungkin kita punya masalah, punya persoalan, mungkin kecewa sama Tuhan. Itu harus ditanggalkan dulu semua. Karena biar beban yang ada dalam kita tidak membebani kita untuk ke 2024 ini. Kita bebas. Kita menjadi orang merdeka di dalam Kristus. Tidak lagi sibuk memikirkan di mana ya biar masuk surga. Kasih zakat, karena haji, harus begini begitu. Kita sudah ditebus. Tapi itu satu, apa? Pergilah, jadikan bangsa murid. Dan semua panggilan di perjanjian baru itu menjadi murid untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kita buka semua perjanjian baru. Yesus pertama sekali apa? Membuat murid, mengangkat murid. Dan gereja ini juga memuridkan. Kan kalau gereja nggak memuridkan nanti kan agak kacau. Karena memang gereja pemuridkan itu yang hidup. Saya yakin kita berkembang di karena gereja ini adalah gereja pemuridkan. Amin. Dan saya percaya kita adalah semua murid Kristus. Amin. Karena kita, bagaimana kita mau melepaskan beban itu sebelum kita menyatu dalam Kristus menjadi murid Kristus? Enggak apa, saya hanya jemaat biasa saja. Ya, jangan diminta dulu kita melayani. Tidak bisa. Saya dipakai Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Beban-beban itu semua akan lepas. Itu dimari dulu. Tapi motivasinya jangan kayak tadi, ada juga kan hamba Tuhan yang mundur dari pelayanan karena kecewa, tapi lepas. Di Keluaran 10 ayat 13 dikatakan apa? Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Memarani karena kuat, mungkin masanya dapat karena pencobaan itu. Saya percaya dia kuat dalam Tuhan. Mungkin kita lebih lemah. Kita belum sampai ke Ayub ya. Ayub udah jatuh cengkelam. Istri juga ikut dimakan sama anak, habis semua. Enggak cuma harta, habis semua. Itu belum sampai ke situ kita. Tetapi matanya tetap tertuju kepada Tuhan. Walaupun empat sahabatnya bilang apa? Kau telah berdosa. Kenapa ini semua terjadi padamu? Karena dosamu. Saya kayaknya tetap puji Tuhan pikir Ayub. Tapi ya apa? Sampai istrinya bilang apa? Tinggalkan Tuhanmu itu. Tapi dia tetap tegar. Dia tetap teguh bahwa dia ada dalam Tuhan. Tapi banyak juga ini kita sudah punya masalah, malah tidak ibadah. Akhirnya bebannya ibadah nih. Padahal di sini katakan tanggalkan semua beban. Udah punya masalah, malah jauh dari Tuhan. Kita ingin dapat berkahnya, tapi tidak mau dekat dengan Tuhan. Nah, ini masalah. Kita cenderung manusia itu yang masih diperhamba dosa, ingin berkatnya, ingin kasihnya Tuhan, tetapi nggak mau perintahnya. Tuhan bilang apa? Jadikan dua bangsa murid. Di sini juga dikatakan di dalam berlomba, sama kijang dengan harimau, mana yang lebih cepat larinya? Kijang. Tetapi kenapa kijang bisa terhadap harimau? Karena selama berlari dia sibuk juga.
Udah di mana harimau? Sementara harimau kijang sibuk belakang. Ada beban, makanya kalah, makanya habis. Saya minta jemaat kita sekarang habis. Tahun 2024 jiwa-jiwa makin dimenangkan. Amin. Tahun 2024 kita menjadi manusia yang baru. Amin. Semua beban-beban, amarah, kebencian, kemarahan, dendam, akan kepaitan semua dilepas. Yes. Agar kita tidak terbeban, tidak dimakan oleh zaman. Seperti tema kita ini, pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Dan apalagi kita yang usaha ini, di perkantoran, persaingan ini apa? Di mana biar saya diperhatikan bos, biar saya naik jabatan, pergi sampai apa? Pergi berdukun. Di mana yang dagangan berlaris, pergi ke dukun. Bentar lagi, kalau kita bertanya, mungkin nggak di atas ini bisa helikopter berlalu, mendarat? Nggak mungkin. Tapi mungkin di hotel besar, di bintang 5, karena sebuah landasannya helikopter bisa mendarat. Kenapa? Karena disiapkan landasan. Sekarang kita, di mana dengan landasan kita? Apakah landasan kita masih di beban masalah tadi? Atau kita menjadi landasan dalam Kristus? Karena dibilang di dalam Efesus 4 ayat 26-27 apa katanya? Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum pada amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada. Kenapa? Banyak orang berkata gini, Pak, saya udah lahir baru, saya kan dibaptisan Kristus, dosa sudah lepas, kutuk sudah lepas, kenapa masih bisa kesurupan? Jadi pertanyaan kembali, apakah masih ada, mungkin ada nenek moyang atau roh-roh waktu lahir kan, ini biar berwibawa, ini anak ini biar kaya, orang tua dan neneknya tak pakai tulangnya, terkadang kan tanpa sengaja waktu lahir. Ada landasan bagi iblis bekerja kepada kita. Terkadang kalau memang itu ada kuasa kegelapan, mungkin kita tak berguru tak apa. Kita tahu ada dari orang tua misalnya, ya apalagi kan banyak kita yang mau merantau di Papua, diberangkatkan, dibawa ini, pangan, dikasih apa, dengan mungkin biar dapat cepat dapat kerja, biar kau disegani orang. Mungkin itu dilepas karena apa? Karena kita juga jangan sampai biarkan ada landasan iblis pada tubuh kita. Karena kita bukan lagi hamba dosa, bukan lagi kita menjadi hamba kebenaran. Ya nggak apa-apa. Saya kira kalau memang ada, ya udah ada Pak kemarin, biar kita dua pelepasan Pak ya. Karena memang itu harus dilepas. Orang dukun bisa bikin orang jadi kaya. Bisa bikin orang menjadi besar, bisa bikin orang jadi jabatan, tapi rumahnya nggak lebih dari 1.000 panen, pasti di bawahnya. Dia dapat, misalnya dia dapat apa kayak mahar ya, dikasih mahar besar-besar, tapi rumahnya nggak pernah bisa lebih. Mari kita lepaskan semua. 2023 semua masalah 2023 lepaskan semua. 2024 kita menjadi manusia yang baru. Amin. Kita menjadi pelayan Kristus. Kita prajurit Kristus. Karena dikatakan di sini apa tadi? Yang karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu berintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang diwajibkan bagi kita. Kita wajib berlomba. Yang dalam berlomba. Gimana kita bisa berlomba? Karena kita punya tiket. Bisa nggak kita ikut lari ke apa? Lari internasional? Nggak bisa, karena nggak ada tiket. Tapi kita udah punya tiket bahwa kita untuk warga kerajaan surga. Amin. Atau sini ada yang belum punya tiket ya untuk masuk kerajaan surga. Karena kita udah jelaskan 2 KTP, KTP dunia dan KTP warga kerajaan surga. Berarti dosa kita udah lepas nih.
Jangan lagi kita menjadi hamba dosa lagi. Lepas semua yang diwajibkan bagi kita, wajib melayani. Ini berat ini Pak aja terlalu berat ini katanya. Melayani, bergila, jadikan semua bangsa itu. Bayangkan kalau orang tua kita mau meninggal, semua pada ngumpul Tuhan. Apa pesan terakhirnya? Kita dengar. Apa pesan terakhir? Sebelum meninggalkan dunia kan? Ya. Kalau nggak sempat tidak dapat, katanya kakak tadi kita, katanya apa terakhir? Kan gitu. Nah, Yesus terakhir sebelum naik ke surga dia bilang apa pesan terakhir? Pergilah dia ke semua bangsa muridku. Kita sudah ditebus. Kita sudah tidak lagi menjadi hamba dosa. Kita menjadi hamba kebenaran. Yang lama telah berlalu. Bukan karena dibaptis baru kita dibilang lahir baru. Baptisan tidak menyelamatkan, tetapi jalan untuk dapat tiket juga. Iya. Kenapa? Karena kita ingin dibersihkan dari dosa-dosa kita. Dosanya ditenggelamkan. Jadi bangkit. Tapi bukan, jangan dibilang kita dibaptis selamat, bukan. Tetapi untuk dapat tiket bahwa kita termasuk ke dalam keselamatan. Jangan, nggak bisa kita kan ikut pertandingan pon dari tiket kita. Tapi kalau kita punya tiket, kita harus punya mahkota. Mahkota itu bukan karena juara. Mahkota kehidupan bahwa kita adalah bangsa yang terpilih oleh Tuhan. Amin. Bangsa yang rajani, iman yang rajani. Dua, kalau Tuhan mau pakai kita, ada yang bisa nolak? Saya percaya semua kita mau dipakai Tuhan. Amin. Satu orang satu jiwa. Buat kursi Pak, tambahin 2 kali lipat. Haleluya. Satu orang satu jiwa. Mesti tambah. Pakai apa? Dan ingat, waktu manusia apa? Yang orang gila di Gerasa 1000 apa ya? Yang orang gila di apa? 2000 ekor babi gantikan. Bayangkan 2000 per satu ekor babi itu 1 juta, berarti 2 miliar. Kalau 500.000 1 miliar. 1 miliar untuk 1 jiwa. Bagi Tuhan lebih mahal 1 jiwa itu daripada babi yang 2000 ekor. Yes, amin. Asal kita tidak ada artinya. Salomo bilang, kalau mau bisa jaya, bisa besar karena hikmat. Tapi apa kata Salomo terakhir di pengkhotbah? Hikmat juga sia-sia. Semua gak dibawa pagi. Yesus juga sudah buktikan. Sampai Yesus diusir kan? Lebih mahal 1 jiwa, ya orang gila itu yang 1 jiwa daripada 2000 ekor babi yang dikerasa. Artinya kita tidak bernilai di hadapan Tuhan. Amin. Tidak bisa dibayar 1 miliar. Oh udahlah, Bapak tasnya saya bayar 1 miliar, tidak bisa. Lebih mahal dari nilai. Coba kalau kita logika berpikir, ya gimana dia ya? Yesus ya, 2000 ekor babi demi 1 orang gila yang kesurupan. Siapa legion, mengaku legion. Udah kami ke 2000 kali 1 juta 2M 2 miliar. Lebih mahal. Artinya kita lebih berharga di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Jangan bilang saya Tuhan gak layak di hadapan, gak layak di hadapan Tuhan. Tapi lepaskan semua beban. Kita bukan lagi hamba dosa, bukan hamba-hamba dunia, tapi kita adalah hamba kebenaran. Jangan katakan saya tidak layak di hadapan Tuhan lagi. Tetapi kita merendah dia. Tuhan pakai aku Tuhan. Jamah aku Tuhan. Karena di ayat 2-nya dikatakan apa? Marilah kita melakukannya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Semua Yesus. Jadi kalau mengasihi, ada kan mengasihi orang tua, bukan mengasihi orang tua lagi, tapi mengasihi Yesus. Kita mengasihi orang tua itu karena kita mengasihi Yesus. Kita tidak mencuri karena kita mengasihi Yesus.
kita membantu di gereja ini misalnya, memberi persepuluhan, memberi persembahan karena kita mengasihi Yesus, bukan karena mengasihi gereja. Kenapa? Dia mau itu rela. Banyak Pak pemahaman kasih ini kan ada dua. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sama manusia. Tapi semua tertuju kepada Yesus. Kasih ke atas ketika manusia. Semua itulah Tuhan datang. Dua dari 10 hukum Taurat menjadi 2, hukum terutama dan hukum utama. Itu yang dibilang. Dan Yesus menggenapi hukum Taurat dari 10 menjadi 2, yaitu kasih. Yang dulunya misalnya, hormatilah orang tuamu agar panjang umur. Jadi kalau nggak panjang umur nggak orang tua. Tetapi sekarang hormati orang tua karena kasih pada Yesus. Bukan lagi karena jadi gimana seperti yang mau kasih itu siapa? Yang dicup anak gadis dari kecil nggak dirawat orang tuanya, dia sama tepungnya sama neneknya. Jadi dia sampai bilang, aku benci sama udah dewasa, aku benci sama orang, nggak pernah aku dirawat, nggak pernah diurus. Tapi beriman katakan apa? Hormati orang tua. Nggak dibilang di sini hormati orang tua apabila orang tuamu telah mengurusmu. Tidak ada yang dibuat di sini. Tetap hormati orang tua. Hormati orang tua karena Yesus. Karena kita sekarang mampu kebenaran. Jadi kalau ada jemaat, ada kita ketemuin, ya sekarang kalau kita memanggil jiwa, apa? Mungkin ada persoalan-persoalan begitu, kita bisa jawab. Kamu tidak boleh benci sama orang tuamu. Kamu tidak boleh punya akar kepada. Kenapa? Itu hanya untuk melahirkanmu. Tapi kamu harus mengasihi orang tuamu karena Yesus. Karena kita bukan lagi hamba dosa. Jadi kalau saya ngasih Bu Erni itu bukan karena Bu Erninya cantik, manis gitu. Karena itu. Pengetan. Bu Erni juga ngasih saya bukan karena saya ganteng ya. Sama Bapak Ibu semua, kita saling mengasihi karena yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Amin. Disebut kita apa ukuran beriman? Yang penting gak mencuri gitu. Ya, saya pasti masuk surga Pak Pendeta. Kenapa? Saya gak mencuri, saya gak berzina. Anak saya sekolah, saya biayai. Orang tua saya kirim uang. Yang orang yang tidak percaya juga melakukan itu. Jangan bilang pulang preman, enggak hormat pada orang tua. Tapi apa bedanya mereka dengan kita? Kalau temannya preman, kelompok preman ini, temannya ada kecelakaan, itu langsung cepat ngumpul. Mungkin lebih cepat itu ngumpul daripada kita. Kalau mereka itu langsung cepat itu bergerak. Ngumpul. Pusat-pusat pulang. Bayangin, kenapa? Dia lagi celaka, kasihan. Langsung kumpul uang. Mengasihi bukan? Tapi mengasihi siapa? Temannya, bukan mengasihi. Tapi kalau kita sekarang misalnya ada yang kemalangan, ada apa, kita kasih laku juga. Itu karena Yesus. Pertanyaannya, sudah layak enggak itu yang kita berikan itu? Kalau itu memang untuk Yesus. Sama ketika kita memberi persembahan. Persembahan itu untuk gerejanya atau untuk Yesus? Nah, ya. Persembahan yang kita berikan untuk Yesus atau untuk gereja ini? Kalau untuk Yesus, pantas enggak ngasih Tuhan? Kemarin saya dapat penghasilan dan pantas enggak saya kasih orang kecil yang ngerinya dompetnya ada 1.600, rupanya lupa. Aduh, lupa aku tadi bukan. Aduh, jadi uang besar. Masa
hati tahu itu memberi kepada Tuhan, menyesal, aduh lupa, menyesal di isi dompetnya besar-besar, maunya yang isinya kecil-kecil biar enak isi persembahan gitu. Maunya kan agak 10.000 semua dompetnya, biar ngasih persembahannya enak. Dikatakan dari karena warna merah semua, aduh lupa nuker tadi. Itu masih hamba dosa, masih hamba dunia. Harusnya kamu syukur, ya Tuhan, dompetku banyak isinya. Ternyata biar saya bisa memberi ke gereja GBPK. Amin. Amen. Yes. Biar saya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Saya dipakai Tuhan di gereja. Saya tidak bisa melayani, saya memberi. Bukan, aduh, marah istrinya dimarahin. Aku nggak ingatkan tadi, biar ada uang kecil, uang 5.000 kayak uang 10.000 gitu. Masa uang besar-besar di dompet disesali? Ya hati-hati. Tekanan kita, banyak kita tekanan. Kita bilang kita mau berseru kepada Tuhan, kita mau beriman kepada Tuhan, tapi kita batasi, jangan dibatasi. Kalau udah itu panggilan dari Tuhan, lakukan. Amen. Karena saya yakin ketika uangnya besar-besar, memang dia kasih yang besar. Kenapa Tuhan suruh dia lupa? Karena memang dia harus kasih besar. Jadi jangan kita menyesal kalau bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Amen. Yes. Berikan yang terbaik. Malah kita bilang berikan yang terbaik. Tapi yang ada padamu, ya, dengan rela tanpa apa? Ya Pak Gembala, saya kasih per 10 segini. Ya Pak Gembala, sebenarnya saya kan bisa lah jadi pendeta. Saya diangkat lah jadi leader. Jangan tanpa syarat. Karena apa yang kita berikan itu ada dari Tuhan. Amen. Karena jangan kita dihambat oleh harta. Lebih bagus matamu sebelah, tapi masuk ke surga daripada sempurna. Apalagi kita sini dalam perlombaan, pertandingan dari iman. Jadi bukan rara-rara, saya tidak mencuri, saya tidak menipu. Saya diam aja di rumah, pulang kerja diam aja. Ya, saya kan tidak melakukan dosa, berarti saya masuk surga dong. Bukan. Itu ukuran iman. Karena kita masuk ke surga karena apa? Karena iman. Memang karena kasih anugerah, kasih karunia kita. Tapi yang diterima dengan iman. Kasih karunia tidak cukup, tapi iman juga harus. Efesus 2 ayat 8-9. Kita selamat karena iman. Karena kasih karunia yang diberikan Yesus itu kita terima dan kita jalankan dan kita lakukan dengan iman. Mungkin banyak pergumulan di kita saat ini. Ya mungkin ya. Kalau ada pergumulan apa? Sampai ke kepada gembala. Buat saya lagi ada kata kepahitan kepada si B, si C. Saya ingin lepas itu yang 2023 itulah yang mau lepas. Saya mau menjadi manusia baru. Tahun 2024 berkat baru. Menjadi manusia baru. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Iman timbul dari Pendengaran akan firman Tuhan. Komsel aja nggak pernah, gimana mereka firman Tuhan, gimana imannya mau bertumbuh. Gereja, udahlah cukup sekali seminggu. Ini hanya berapa ayat yang didengar hari ini. Padahal iman timbul dari pendengaran. Makanya dibilang apa? Bukan, kita disuruh taat itu. Gimana kita bisa taat? Kalau kita nggak tahu firman. Sema Israel, dengar Israel, dengar. Pertama, yang paling utama, dengar firman Tuhan. Taat kepada saya kan untuk taat kepada Tuhan, tapi Anda nggak tahu firman. Gimana ceritanya? Bisa nggak kita bilang bahwa saya sudah taat kepada Tuhan, tapi saya nggak tahu firman? Ukuran kita apa? Ukuran kita bahwa taat kepada Tuhan, tapi tak. Bahwa inilah ukuran kita, bahwa menandakan kita bertaat kepada Tuhan, udah beriman kepada Tuhan.
Kalau kita nggak pernah dengar firman, makanya dia nggak komsel. Mari kita mau komsel. Amin. Komsel mana pun kami bicara. Bu RT, tolong Bu, kami dibuat kan satu komsel. Nah, Bu RT tugas kami harus gitu kan. Entah Pak Andreas suka siapa nanti tugasnya. Kenapa? Karena memang di rumah itu Roma 10 ayat 12. Saya nggak bilang yang saya tahu aja ya, karena kata firman yang saya tahu. Karena semua ada ayatnya. Kalau nggak ada ayatnya kan nggak bisa. Tapi sebenarnya udah yakin nggak kita bahwa kita sudah lepas dari dosa? Ini perlu juga ini, karena ini beban ini. 1 Yohanes 1 ayat 9-10. Jika kita mengaku dosa kita, 1 Yohanes 1 ayat 9-10. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan 1 Yohanes 1 ayat 9-10. 1 Yohanes 1 ayat 9-10. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Satu sisi kita dalam hati berdosa. Kenapa? Menaruhi dosanya. Ambil, misalnya ada uang ini ya. Kayaknya ada dokternya etik apa? Etik tinggal. Buat uang. Kayaknya itu berikut kayak gitu. Ambil, jangan. Menaruhi dosa kita juga. Ambil. Tapi Roh Kudus. Jadi Tuhan bilang jangan. Karena kalau kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam firman, kita nggak mungkin mengambil. Kamu sudah bukan hamba dosa lagi, kamu sekarang sudah hamba kebenaran. Karena firman-Lah yang bisa mengingatkan kita. Karena kita nggak akan ketemu lagi sama Yesus kan. Kalau 20 tahun yang lewat itu udah. Kita nggak bakal ketemu lagi dengan apa? Dengan utusan-utusan Tuhan. Udah. Karena udah disempurnakan oleh Yesus. Makanya kenapa nggak ada lagi sekarang? Kenapa ya? Nggak ada lagi nabi-nabi, nggak ada lagi rasul-rasul. Karena sudah disempurnakan di dalam Yesus, bahwa kita sudah bebas dari dosa. Cuma masalahnya ini sama seperti waktu di Taman Eden, waktu habis makan buah terlarang. Ada danauan sembunyi. Kenapa? Dalam berbuat dosa takut. Ketika kita berbuat dosa, berarti kita takut. Itu adalah beban, jadi beban. Makanya, misalnya kita mencuri ya, ketika pas nyium kada mau berburu, hanya mau nangkap hati. Tiba-tiba ada bertanya pakai baju dinas polisi. Nah, datang pakai cepak aja ya, kalau usah pakai dinas polisi, pakai cepak aja datang. Karena kita ditekan oleh hawa ketakutan. Firman itu sudah mengingatkan, kalau kita melakukan dosa, kita akan merasa ketakutan. Jika kita melawan orang tua juga, kita akan merasa ketakutan, karena kita tidak bebas dari hamba kebenaran, kita menjadi hamba dosa. Tapi itu semua kita mengaku dosa kita. Tuhan, ampuni Tuhan. Karena kita kan tidak mau punya beban. Tuhan ampuni Tuhan, aku telah benci kepada siapa, aku telah benci kepada sendiri, aku telah benci kepada orang tua, aku telah benci kepada tetangga. Ampuni aku Tuhan. Jujur kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan juga kan jujur juga bukannya
Kau udah gak cedek, kau masuk neraka enggak? Cuma minta jujur aja kita susah ya. Tuhan, aku telah melakukan dosa. Susah kan? Tapi kita takut. Tapi saat ini iman ini mengingatkan kita sudah bukan lagi lepas semua hambatan, bebas kita. Karena kita menjadi hamba kebenaran. Dan kalau kita telah melakukan dosa, kita harus jujur dengan Tuhan. Amin. Mungkin kita nggak sadar kalau kita dalam menipu, kita bilang barang bagus supaya barang jelek kita jual gitu. Aduh, bilang barang bagus supaya jelek, tapi ketahuan lah. Apalagi kami pedagang kan, pasti barangnya barang super ya. Gak mungkin saya bilang barang saya barang jelek gak akan laku. Saya pedagang tuh, barang saya barang jelek gak akan ada yang beli. Yang dagang aja bilang jelek. Oh, saya super mantap. Saya bisa kasih harga bagus. Mungkin apalagi kita pedagang ini kan, hati-hati. Nah, karena persaingan lagi, banyak lagi persaingan. Oh, pergi ke ilah-ilah lain, hati-hati. Persekarang kita diingatkan bahwa hanya bertuju kepada Yesus. Kita bukan lagi yang berdosa, tapi yang benar. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang di tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Kalau tidak memikul salibnya, maka dia tidak layak jadi muridku. Tidak memikul salib, tidak layak menjadi murid. Tetap kita harus jadi murid. Jadi yang layak jadi murid Yesus harus pikul salib. Jadi jangan bilang, udahlah Pak, saya sudah melayani. Saya yakin ada di antara kita sudah gak mau melayani, akan melayani Tuhan. Amin. Amin. Semangat, saya dipakai Tuhan. Ayo, jadi tim. Oke, kita jadi tim. Yang gak mau melayani, beri melayani. Amin. Kita bentuk tim baru. Yes. Ya, ada gembala kan nanti yang mau yang ngaku. Bu Erni ada, kita ada Bu Yuli, Pak Dedi, Pak Tiara ada, Pak Andreas, Pak Widi, Pak Ukman. Gimana? Siap jadi murid? Amin. Siap melayani? Amin. Ayo kita pintu 2024 terbentuk tim baru untuk melayani Tuhan. Amin. Yes. Karena kita mau lepas dari beban. Kita sudah gak punya beban. Kita sudah melayani sambil bekerja. Jangan karena melayani sampai gak kerja. Kalau memang kita melakukan dosa, minta ampun. Kita gak tahu ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, saya gak mau dibilang orang munafik, orang bersih. Saya bilang dagangan saya udah tahu jelek, tapi tak dia bilang bagus kan. Gak mungkin Pak, saya jelekin gak usah beli. Aku yang ada apa? Bangun. Itu saya bilang satu contoh untuk diri saya sendiri. Sekarang saya juga bergumul, tapi kan kalau apa ya Tuhan. Mudah-mudahan barang saya begini, tetap saya pembelinya, tetapi biar Roh Kudus bekerja. Ampuni kalau memang aku berdosa Tuhan. Tidak ada kita yang sempurna. Kalau kita bilang kita tidak berdosa, berarti kita mengatakan apa? Allah itu pendusta. Yang kita bilang Allah pendusta. Semuanya kita mereka manusia berdosa, tapi hanya satu. Mari kita melayani Tuhan. Amin. Satu detik waktu itu lewat, waktu kita 1 detik aja lewat itu kenangan. Misalnya 1 detik kemarin tadi, artinya kamu dapat 1 juta. Kalau lewat 1 detik, kata apa itu? Itu hanya kenangan kita. Kenangan. Dan mari kita kesempatan yang ada kita gunakan untuk melayani Tuhan. Amin. Amin.
Mari kita berdiri. Kepanjangan itu sama. Jadi kan jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu, Allahku. Di hati ini lalu mampu, di hati ini lalu hatiku, di mana bukan berada, senantiasa kau pun ada. terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa kami saat ini bukan lagi hamba dosa, Yes. tapi kami saat ini sudah menjadi hamba kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati kami satu persatu, agar kami setia selalu Tuhan untuk membaca firman-Mu, agar kami Tuhan selalu setia untuk mengikuti ibadah-ibadah-Mu. Yes. Biarlah hikmat-Mu turun atas kami, biarlah Roh Kudus bekerja menuntun kami Tuhan, karena kami percaya Roh Kudus selalu menolong kami walaupun kami belajar, walaupun kami jauh dari Engkau Tuhan.